Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan KPMDR dari Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Rioneka Puspitasari MISY. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Santi Lufiana, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dari Institut Agama Islam Negeri Mikro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan dampak perceraian. Karena saat pandemi COVID-19 seperti ini banyak terjadi perceraian dalam kalangan masyarakat. Maka dari itu saya akan mencoba menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perceraian tersebut dan bagaimana nantinya dampak perceraian tersebut. Dalam sebuah perceraian, banyak sering kita jumpai faktor-faktor penyebab perceraian ataupun sebab terjadinya perceraian itu sendiri. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain: 1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain krisis ekonomi, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Yang kedua, gagal komunikasi. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam rumah tangga. Jika pasangan suami istri kurang berkomunikasi, maka akan menyebabkan kurangnya rasa perhatian dan malah memicu pertengkaran. Yang ketiga, perselingkuhan. Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, sebaiknya antara kedua belah pihak memegang komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT tidak hanya meninggalkan bekas luka pada fisik, akan tetapi juga psikis. Oleh karena itu, kenali pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan untuk menikah. Yang kelima, krisis moral dan akhlak. Contohnya, terlibat tindakan kriminal, narkoba, mabuk, ataupun hal lainnya yang dilakukan antara suami ataupun istri. Yang keenam, perzinahan. Masalah lain yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain adalah zina. Zina yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik dari suami ataupun istri. Yang ketujuh, pernikahan tanpa cinta. Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karena faktor tuntutan dari orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah mereka tentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga seringkali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Yang kedelapan, pernikahan dini. Menikah di usia muda rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan masing-masing memiliki ego yang masih tinggi. Yang kesembilan, masalah ekonomi. Masalah ekonomi menempati posisi paling pertama penyebab terjadinya perceraian karena saat musim pandemi COVID-19 sangatlah susah mencari pekerjaan dan menyebabkan kebutuhan mereka tidak tercukupi dan menyebabkan perceraian. Yang ke-10, perubahan budaya zaman modern. Saat dahulu kala, perceraian itu menjadi hal yang tabu, tapi pada saat ini perceraian sudah menjadi tren dan menjadi budaya di masyarakat. Yang ke-11, adanya masalah dalam perkawinan. Masalah dalam perkawinan memang hal yang wajar. Tetapi jika percecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan akan diakhiri dengan pisah ranjang atau perceraian. Yang ke-12, keturunan. Anak memang menjadi impian setiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan anak. Salah satu penyebabnya mungkin karena kemandulan pada salah satu pasangan, sehingga menjadikan rumah tangga tidak harmonis. Dampak dari perceraian. Perceraian bukan hal yang negatif, akan tetapi juga bukan hal yang positif. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian yang paling utama menjadi korban adalah anak.
Ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai, anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah ataupun ibu. Mungkin mereka juga merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun, ataupun mereka akan lebih sering menyendiri. Sebagai pelarian, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan. Yang kedua, dampak untuk orang tua. Beberapa orang tua dari beberapa pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu-cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, bencana keuangan. Jika sebelum bercerai suami sebagai pencari nafkah, maka setelah bercerai istri tidak memiliki pendapatan sama sekali, apalagi jika mantan suami tersebut tidak memberikan tunjangan. Yang keempat, masalah pengasuhan anak. Setelah bercerai berarti harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah juga sebagai ibu. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena masih banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan, karena bisa jadi salah satu pihak merasa sakit hati dengan kelakuan mantan pasangan, sehingga sulit untuk bersikap adil. Yang kelima, gangguan emosi. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas. Hal ini dapat menjadikan perasaan kecewa yang sangat besar dan menyakitkan. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah, kesal akibat sikap buruk pasangan. Yang keenam, bahaya masa remaja kedua. Setelah bercerai, mereka akan menjalin hubungan asmara dengan orang lain dengan tujuan untuk menaikkan harga diri dan untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru dan tragis yang lebih berat karena tidak mempertimbangkan dengan baik langkah yang dilakukan. Sekian video sedikit pemahaman terkait faktor-faktor penyebab perceraian dan dampak perceraian di musim pandemi. Dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum.